Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'aman katsirah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-muhtaramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus sahibul bait, Mama Azam, Ibu Dini, Mama Ahmad Rasidi Akbar, para tetamu undangan, bil khusus Asyadafillah Ustadz Ismail, cucu daripada guru kita, Ibu Bapak Batin, ya, Nenek Azam, Bapak Rijal, para paman, para ibu bibi, anak-anakku sekalian, yang semuanya insyaallah diberikan keberkahan. Dan kita baru saja selesai pada perjuangan yang sangat hebat. Mudah-mudahan kita semua jadi orang-orang yang la'allakum tattaqun. Sampai tambah bertakwa, tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah. Semoga nikmat ini selalu Allah jaga, Allah pelihara. Nikmat apa? Nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dikasih kenikmatan. Nikmat itu nuntut ilmu itu, ya, sambil dikasih tempat yang baik, UI, tempat yang luar biasa, kita tahu semuanya. Semoga adik-adik di sini juga bisa mengikuti jejak Bang Ahmad ini, ya, belajar yang rajin, yang semangat. Nanti Allah kasih tempat yang baik. Selawat beserta salam selalu kita haturkan kepada pemimpin dunia dan akhirat, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah berbahagia, ada sebuah hadis yang berbunyi manhuman la yasbi'an atau la yasba'an. Ada dua kelompok yang dikatakan dua kelompok ini selalu haus, ya, selalu berambisi, dan dia nggak pernah merasa kenyang gitu, nggak pernah merasa bosan, terus dia pengen mencari dan mencari. Yang pertama, talibu ilmin, para penuntut ilmu, ya. Para penuntut ilmu itu, ya, ketika dia dapat ilmu, dia nggak langsung merasa kenyang puas. Kalau kita kan makan, dikasih makan sepiring, kurang ditambahkan lagi, paling kuatnya paling 2-3 piring udah lemes kita. Tapi kalau pencari ilmu dan pencari dunia itu nggak akan pernah puas, terus dicari. Kata ulama, ilmu semakin dicari semakin kita kurang. Imam Syafi'i mengatakan seperti kita mengarungi lautan itu, ya, luar biasa, merasa kurang terus. Dan ketika dapat ilmu, semakin dia tawadu, dia menunduk, ya, semakin sombong, itu semakin tawadu. Kata Imam Ali, ya, Imamul Hijrah mengatakan al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Kalau kita pengen ilmu, kita harus datangin ke tempatnya tuh, ya. Ini Abang Ahmad sudah tamat SD, belum puas, maka dilanjutin ke tingkat SMP. SMP udah puas, belum puas, terus lagi, itu namanya talib ilm. Pengen lagi ke tingkat yang lebih tinggi lagi, tingkat SMA, ya, MA. Puas, belum puas ternyata, masih mau kuliah lagi, ya, terus pengen kuliah. Mudah-mudahan nanti selesai S1 jangan puas juga, terus S2, ke jenjang tinggi S3 dah, ya kan. Di tengah-tengah S2 mau kerja gitu kan, tingkatan karir begitu.
Nah ini kata Rasulullah, dua hal yang orang gak pernah puas, menuntut ilmu dan mencari dunia. Cari ilmu, cari dunia, gak pernah puas terus. Nah, tapi katanya nanti ketika Allah kasih, idza fatahallahu lahu atau idza fatahallahu laka baban li tariqil ilm. Ketika Allah kasih kita pintu nuntut ilmu dan ilmu itu menjadi kita jadi orang hebat, ya, ilmuwan, katanya faj'allahu, katanya wasilatan wa syukran. Jadikanlah ya puncak ilmu itu, misalnya jadi sudah S2, S3, profesor. Jadikan ini sebuah sarana untuk kita dekat kepada Allah. Ya, jadikan sebuah syukur kita kepada Allah. Nabi begitu beliau itu ummi, nggak tahu apa-apa, katakanlah Allah kasih terus sampai khatam Al-Quran. Allah kasih lagi ilmu ma'rifat, mengenal semua alam semua. Apa Nabi sombong? Enggak. Nabi tambah bersyukur. Maka Nabi bilang, apalah uhibbu an akuna abdan syakur. Yang kedua, tadi di ilmu ya. Idza fatahallahu laka baban, katanya li talabil ilm. Ketika Allah kasih kita pintu rezeki. Ini cari rezeki lain-lain setiap orang. Ada yang baru 1 tahun 2 tahun atau Allah kasih kekayaan yang luar biasa. Mudah cari rezekinya. Ada yang bertahun-tahun pasti berat banget. Ya. Nah, ketika nanti kita sudah menggapai kekayaan, jadi orang kaya, pesan Baba nih Ahmad, jadikanlah kekayaan itu, jadikanlah harta itu sebagai sarana kita buat kita dekat sama Allah. Ya. Dan bentuk syukur kita kepada Allah. Berapa banyak orang-orang yang dikasih harta dia lupa sama Allah. Ya, dia maksiat, dia dosa jauh dari Allah. Yang ketiga, idza fatallahu laka baban lin najah. Ketika Allah berikan kita pintu kesuksesan, tahu nanti Ahmad jadi menteri, jadi gubernur, ya, jadi orang sukses, sejarawan, ya. Ingat, fajallahu, katanya, jadikanlah kesuksesannya, jabatannya, kekuasaannya jadi apa? Jadi sarana untuk dekat kepada Allah. Jadi sarana untuk bersyukur kepada Allah. Ya. Kenapa begitu? Kata ulama, manistughila, katanya, bimulkihi. Barang siapa yang disibukkan dengan kerajaannya, tadi ya Toto diangkatlah jadi presiden, jadi gubernur Jakarta nanti, ya. Barang siapa yang disibukkan dengan jabatannya, kekuasaannya, husyira ma fir'aun, nanti akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Ada tahu kan Fir'aun? Tahu nggak? Siapa Fir'aun? Fir'aun itu simbol, ya, tokoh orang yang menjabat. Allah kasih kekayaan yang begitu banyaknya, hartanya banyak, kekuasaannya luar biasa, tapi kagak bersyukur sama Allah. Malah dia ngaku apa? Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ada orang-orang yang gila kekuasaan sampai ngaku tuh Tuhan. Barang siapa yang disibukkan dengan kekuasaannya, kekayaan, jabatannya, nanti akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Yang kedua katanya, manistaghala biwuzaratihi. Ini tingkatannya lebih rendah lagi dari raja. Barang siapa yang disibukkan dengan apa? Dengan statusnya, jabatannya, misalnya sebagai menteri, sebagai Pak RT, Pak RW, lurah, supervisor, ya, direktur, sibuk aja sama itu. Dan khusyira mahaman, katanya.
akan dikumpulkan bersama Haman. Ini seorang ya yang digambarkan orang yang sibuk dengan bangga dengan kedudukannya, lalai kepada Allah. Yang ketiga katanya manistughila bi amwalihi, barang siapa yang disibukkan dengan hartanya. Ya, tahu hartanya banyak, miliarder dah. ATM-nya penuh di bank. Banyak kekayaan, asetnya banyak banget. Dia lupa sama Allah, dia nggak bersyukur sama Allah. Dia akan dikumpulkan bersama Qarun. Adik-adik pernah dengar nggak? Ada yang namanya harta karun, harta yang terpendam. Ini orang kekayaannya luar biasa, sampai kunci-kunci gudangnya dari emas semuanya. Kayanya luar biasa. Itu Allah tenggelamkan, teruruk oleh bumi. Maka ada istilah harta karun. Nah, apabila kita disibukkan dengan harta kita yang begitu banyaknya sampai lupa sama Allah, kita nanti akan dikumpulkan bersama Qarun. Yang terakhir, ya, barang siapa yang disibukkan bitijaratihi, dengan bisnisnya, dia dagang, bisnis, asik sama bisnisnya, sampai masjid kelupaan, juz taklim kagak pernah duduk, zikir nggak pernah. Nanti dia dikumpulkan bersama siapa? Ubay bin Ka'ab. Siapa beliau? Siapa dia? Ini adalah bisnismen, tajir, kafir kota Mekah. Jadi kota Mekah dikenal itu ada seorang bisnismen tapi sukses, tapi dia kafir. Beda dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf orang kaya, sahabat nih. Tapi demi Allah, demi agama, demi Rasulullah ditinggalkan hijrah ke Madinah, kagak bawa apa-apaan. Tapi dia kagak apa? Kagak seperti orang-orang yang mentalnya rendah. Sedikit pengen minta. Hanya bilang, "Aina suq?" Mana pasar? Tunjukkan saya pasar. Nah, dari nol upaya sampai jadi orang miliarder, orang sukses. Tapi apa? Dekat sama Allah. Ibadahnya dijaga. Nah, ini penting. Ada orang-orang ketika Allah kasih ilmu, kasih kekayaan, kasih kejabatan, dia lalai, dia lupa. Harusnya dia tambah bersyukur. Oh, itu adalah nikmat dari Allah semuanya, dan jadikan sarana untuk dekat kepada Allah. Nah, kita doakan semoga Abang Ahmad Rosyidi Akbar Allah jaga dalam pendidikannya. Ini baru pertama nih Ahmad nih, baru masuk, nanti tantangannya banyak. Teman-teman lah nanti orang belajar kan banyak. Lagi belajar perasaan kok agak dapet, susah banget. Ya, belum lagi nih dosennya galak banget. Ya, nilainya kasih kecil. Nah, ini tahun pertama biar sabar. Saya punya ada anak didik juga, suka konsultasi, belajar sana jauh ke Palembang. Ya, dapat dari sini. Tahun pertama Bapak laporan, Kiai doain terus ya, lancar alhamdulillah. Kedua lancar. Pas tahun ketiga mulai tergoda dengan lingkungan. Nah, hati-hati tuh ya, lingkungan. Akhirnya asik bergaul sama teman-temannya, lupa. Nah, makanya katanya apa? Ya ibili di ilama barikiki. Ahmad, ingat kepada tujuan kita yang utama apa? Kau mau belajar. Tuntasin dulu sampai selesai. Kadang tuh ada godaan tuh, atau ada tawaran kerja, ya macam-macam tuh. Yang paling bahaya godaan perempuan nanti tuh. Upayakan dulu biar apa? Sukses dulu. Kejar S1 sampai selesai. Kalau udah S1, musyawarah sama mamanya. Mau langsung kerja, apa nikah dulu, apa lanjut kuliah. Ya, karena kalau belum S1 ini nanti susah. Ya, supaya S1 sudah S1 ada istilah terbuka, mau kerja ada ijazah, mau lanjut S2 juga mudah, membangun karir juga mudah, gitu ya.
Artinya apa? Jaga dirinya baik-baik, pintar-pintar bergaul, ingat pesan orang tua, lagi anak pertama jadi harapan orang tua. Jadi contoh buat adik-adik yang ada di sini, ya. Ingat selalu hadis Nabi, man jadda wajada. Siapa orang yang sungguh-sungguh, insya Allah dia akan dapat. Ya, uber cita-citanya setinggi langit, tapi jangan lupa deketin diri kepada Allah. Banyak orang-orang yang cerdas, tapi emosionalnya nggak terjaga. Ya, jadi orang-orang yang cerdas, emosionalnya terjaga, dan hidupnya penuh dengan hikmah. Ilmunya membawa dia untuk selalu taat dan dekat kepada Allah. Mari kita baca Al-Fatihah dan doa. Semoga khususnya Ahmad Rasidi Akbar, ya, khususnya yang sedang bertasyakuran dalam hal ini. Kemudian keluarga besar Ibu Dini, neneknya Azam juga, ya, mudah-mudahan jadi orang hebat, besar, ya. Ini sudah luar biasa, seumuran itu sudah jadi imam juga, mentalnya luar biasa. Kami melihat alhamdulillah anak-anak Al-Khobir, walaupun Al-Khobir bangunannya belum bagus, tapi mental anak-anak itu kan sering diulang bergantian, itu ceramah-ceramah, tahlil-tahlil, maulid tidak pada berani itu di masyarakat, ya. Saya juga bangga, senang. Terima kasih ini kepada yang memberi tempatnya ini. Kalau udah pinter berilmu, kalau nggak dikasih tempat ya susah juga. Maka kita harus membangun regenerasi, berikan kesempatan, ya. Mudah-mudahan adik-adik juga yang di sini semuanya sukses semuanya. Ya. Jangan pernah berpikir berhenti dari belajar. Amin. Jangan pernah berhenti tamat SD puas, jangan. Tamat SMP puas, jangan. Terus paling sedikit S1, ya. Karena zamannya menuntut begitu. Setelah itu barulah silakan bekerja, berkarya semuanya. Semoga Allah berikan kita kekuatan, kesabaran untuk bisa menggapai cita-cita. Cita-cita orang muslim itu adalah kebahagiaan dunia dan kebahagiaan. Nah, ini penting. Bukan hanya dunia, kita hidupnya di dunia dan maka doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Selalu dunia hasanah. Minta kepada Allah kebahagiaan dunia dan akhirat. Ala hadiniya wa niyatin salihah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi barakatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Ya dafiyal bala ya Allah, ya dafiyal bala ya Rahman, ya dafiyal bala ya Rahim. Allahumma taqabbal ma fi dhamirina innaka 'allamul ghuyub, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma balligh maqasidana, Allahumma balligh maqasidana, Allahumma nafidh maqasidana, Allahumma rzuqna minal mutafawwiqin, waj'alna minal faizin. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami berkumpul dalam rangka tasyakuran ya Allah. Bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Berikan kami sempurna dalam puasa, kasih kesehatan, kemudahan, umur panjang,
dan anak-anak kami juga semuanya berpuasa. Ya Allah, terima kasih atas nikmat-Mu ini ya Allah. Anak kami yang bernama Ahmad Rashidi Akbar memberikan kemudahan bisa melanjutkan kuliah ya Allah. Terus bimbing dia ya Allah sampai selesai S1 ya Allah. Jauhkan gangguan-gangguan darinya ya Allah. Dialah harapan